Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sudah saya sampaikan di media sosial bahwa pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan soal tentang apa yang dialami perjalanan hidup Rasulullah SAW. Dari awal Nabi sebelum berangkat hijrah, sebelum pengangkatan jadi Nabi, lalu kemudian setelah itu diangkat jadi Nabi, dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah secara terang-terangan, orang-orang yang memusuhi Nabi. Ini nanti banyak ya tokoh-tokoh orang yang memusuhi Nabi. Ada Syaibah bin Rabi'ah, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Utbah bin Abu Mu'id, ada namanya Ubay bin Khalaf, ada Umayyah bin Khalaf, ada Abu Jahal yang sudah kita kenal, ada Abu Lahab, ada Abu Bakhtari, dan banyak sekali lah catatan-catatan orang-orang yang telah menyakiti Nabi ya. Bahkan ada yang kemudian masuk Islam. Contoh misalnya Ikrimah bin Abu Jahal, ada Sofwan bin Umayyah, nanti ada yang juga masuk Islam Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, yang awalnya mereka benci nih, tapi lalu kemudian masuk Islam. Contoh misalnya lagi seperti Abu Sufyan dan istrinya Abu Sufyan, Hindun, yang makan jantungnya Hamzah itu. Nanti insya Allah masuk Islam setelah pembebasan kota Makkah. Tapi setelah mereka disakiti, lalu kemudian Nabi berangkat hijrah. Sebelum berangkat hijrah, Nabi juga mengalami tentang bagaimana keadaan paman Nabi meninggal dunia. Penyiksaan kepada Rasulullah dan sahabat-sahabatnya semakin gencar. Khadijah meninggal dunia. Lalu kemudian Nabi di Isra dan Mi'rajkan. Setelah itu Nabi berangkat hijrah. Dikejar-kejar, rumahnya dikepung. Sampai kemudian nyampe di Madinah. Masih datang surat dari kafir Quraisy untuk mengancam. Nyampe di Madinah, nanti Rasulullah SAW itu pun tidak langsung aman. Makanya dijalin perdamaian dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi pun terpaksa. Tapi mereka memiliki dendam terhadap Nabi. Itu semua nanti bakalan kita jelasin. Bahkan bagaimana kejadian perang Badar yang amat sangat luar biasa, heroik. Ketika itulah ada kepala orang yang terpenggal. Lalu kemudian sahabat ini memancung kepalanya. Tiba-tiba kepalanya hilang duluan. Bahkan ada sahabat Nabi namanya Uqasah bin Mihsan. Ketika itu pedangnya patah. Saat itu dia melapor kepada Rasulullah, "Ya Rasul, pedang saya patah, gimana nih?" Nabi nampak ranting kayu dikasih kepada Uqasah. "Wahai Uqasah, hajar." Kata Uqasah, "Ya Rasul, aku minta pedang, bukan minta ranting kayu." Tapi kata Rasulullah, "Ya udah, kamu pakai saja." Tapi dengan izin Allah, ranting kayu itu berubah menjadi pedang yang amat panjang, lalu kemudian berkilo-kilo, dan dengan itulah Uqasah banyak membunuh orang-orang kafir Quraisy. Masya Allah, pedang itu pun disebut dengan pedang Al-Ma'un. Nanti ada kisahnya tersendiri. Bahkan kita nanti akan berangkat kepada perang Uhud. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi membuktikan kecintaan mereka terhadap Rasulullah. Contoh Sa'ad bin Abi Waqqas yang memanahin orang-orang kafir Quraisy. Ada lagi yang amat sangat luar biasa, yaitu Thalhah bin Ubaidillah. Saat itu kakinya telah terluka parah. Tapi demi untuk Nabi bisa naik ke bukit Uhud kembali, maka Thalhah bin Ubaidillah ketika itu mendudukkan badannya, sedangkan kakinya sedang terluka parah. Ketika itu dia tahankan rasa sakitnya demi Rasulullah menginjak di pundaknya dan bisa naik ke atas. Masya Allah, luar biasa. Bahkan nanti masuk kepada perang Khandaq, bagaimana masuknya pengkhianatan Bani Quraisyah. Nanti ada 3 suku Yahudi ya. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraisyah. Ini nanti semua terusir. Nanti kisahnya panjang-panjang. Dan insya Allah akan kita sampaikan di materi-materi selanjutnya. Intinya ikuti terus channel YouTube Ustadz Suwandi Aksi. Dan jangan lupa di subscribe dan di share. Tentunya di like juga lah. Kadang-kadang diginikannya pula, nggak enak awak nengoknya ya kan. Kawan-kawanku sekalian, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini menjadi ajang silaturahmi dan menambah ilmu untuk kita bersama. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kepada kami dan Allah berikan hidayah kepada kita semua melalui mempelajari sirah An-Nabawi yang insya Allah akan segera tayang di serial YouTube kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.